Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hada Arkanda dari Mas Blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial pengenalan singkat mengenai cara membuat fine work sesuai bidang. Kalau teman-teman baru bergabung, biasanya kalau menu-menu ini, nah seperti ini, sama seperti ini, belum ada. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kategori-kategori ini muncul di My Feed kita. Oke, nah biasanya kalau teman-teman masih baru, itu bagian ini belum ada sama sekali. Oleh karena itu kita perlu mensorting sesuai dengan bidang yang ingin kita tuju. Untuk awalnya saya akan menghapus dulu bagian ini. Remove topik dulu. Oke. Kita akan mulainya dari nol lagi. Ini juga remove topik ini. Nah, dulu awal-awal belum masih bergabung di Upwork, saya bingung teman-teman, kok di sini nggak ada tulisannya. Nah, teman-teman bisa mensorting bagian mana saja yang ingin dimunculkan di bagian My Feed-nya. Jadi ini kan ada payment unverified, sedangkan teman-teman kan ingin nge-feed proyek yang verified saja atau yang kliennya terbukti membayar. Caranya sangat mudah teman-teman. Jadi cukup ke bagian ini, ke sini, search. Misalnya teman-teman itu bidangnya Photoshop, jadi tinggal ketik Photoshop. Nah, nanti segera muncul ininya di sini, bagian ininya. Segera dicocokkan dengan kalian teman-teman. Misalnya kalian teman-teman tadi ada Photoshop saja, langsung klik search tadi, klik tombol ininya. Terus, nah di sini kan ada banyak nih. Nah, kita kan mau sorting ininya, payment verified-nya. Itu bisa disetting melalui klik di sini teman-teman, filter. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman masih baru, baiknya saya sarankan untuk memilih fix. Kenapa fix? Karena kalau teman-teman belum terbiasa dengan cara kerja Upwork yang hour, nanti teman-teman masih baru dan belum paham cara memakai time tracking dari Upwork, itu membingungkan. Makanya untuk masih baru itu pakai fixed price saja. Jadi misalnya dia butuh selesai 2 hari atau 3 hari. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya agak tidak terlalu kejar deadline. Tapi kalau hourly ini harus, misalnya teman-teman ngerjain selama 1 jam, jadi 1 jam juga teman-teman harus di tracking dengan pakai softwarenya. Terus untuk tingkat experience, jadi jangan any job type tapi ke fixed price saja. Tapi karena saya sudah terbiasa, makanya saya pilih any job. Nah, untuk ini experience, saya pilih any experience. Client history saya juga tentang any client. Terus kalau untuk client info, nah ini yang paling perlu teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih klien mana saja yang verified. Jadi kalau saya sih verified saja. Nah, untuk nomor proposal yang ini teman-teman, pilihannya itu teman-teman bisa centang yang ini aja, yang atas. Untuk budget, ini budget, kemudian hour per week, yang ini bisa, ini bisa. Ini sudah pas. Lalu di bagian ininya, select kategorinya, itu pilih sesuai bidang teman-teman. Karena saya bidangnya foto editing, maka saya ke fotografi teman-teman. Fotografi dan other design. Bentar, saya cek dulu. Ya, sama ini, graphic design. Nah, kalau sudah sesuai dengan minat teman-teman, itu bisa diklik save search. Ini untuk buat contoh aja teman-teman. Jadi misalnya ini kalau untuk contoh ada Photoshop.
Kalau teman-teman kaliannya di bidang translate, jadi tinggal buat aja di cari search engine-nya, kemudian filterkan ke translate, Indonesian translate misalnya. Save. Terus kita mau sorting lagi nih, yang baru. Sorting baru ini untuk budget besar, misalnya antara ini 100 sampai 500 ini budget dari klien. Kemudian kita pilih yang dia butuhkan itu intermediate misalnya. Intermediate, kemudian verified, dan ini 100 sampai 500 dolar. Kita save lagi. Misalnya ini Photoshop misalnya 100 ya, 100 sampai 500 misalnya untuk ininya, kemudian save. Yang kedua, misalnya teman-teman pengen buat berjenjang lagi, itu yang klien yang bisa memberikan lebih banyak antara budgetnya itu antara ini sama ini, itu pakai yang terserah. Kalau saya sih karena sudah tahu cara kerjanya, makanya saya pilih ini. Kemudian saya pilih yang ini bagian expert, jadi dua-duanya intermediate sama expert. Lalu di budgetnya segini, kemudian klik set. Ini 500 sampai 1K misalnya. Kalau udah klik save. Nah sekarang kita cek itu di layar depan lagi ke Finebook. Nah seperti teman-teman, ini ada 3 nih kategorinya. Ada Photoshop, kemudian ada Photoshop yang budgetnya antara 100 sampai 500, dan ada yang sampai 500 sampai 1K. Nah khusus untuk ini misalnya teman-teman pilih ada dulu nih. Nah kalau ini kan secara umum untuk semua budget, mulai dari hour sama ini hour sama fixed price sama 50. Nah sekarang kita coba cek ke 100 sampai 500, benar nggak? Ini hour juga, ada hour, kita cari fixnya dulu. Fix hour. Nah, ini karena kita tadi ini dia fix hour. Nah ini kan teman-teman sudah 300. Nah begitupun juga yang ini juga antara 500 sampai 1K. Jadi seperti inilah cara saya men-sourcing pekerjaan sesuai dengan budget klien yang ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapatkan 100 sampai 500, ya buat aja sorting aja pekerjaannya misalnya sampai 100 sampai 500. Nah seperti inilah cara membuat kategori Finebook di Upwork. Jika teman-teman suka tutorial semacam ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar Photoshop dengan cara klik share, like, dan komen. Jadi saya tahu tutorial apa saja yang ingin teman-teman inginkan seputar Photoshop ataupun seputar Upwork. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.